Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan di Balai Bendungan. Hari ini kita menyelenggarakan Hari Air Dunia. Dan kesempatan yang baik sekali ini kita juga melakukan kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah di sebelah sana juga ada bendungan kecil lah kalau boleh dibilang. Atau kalau lebih milenial adalah bendungan KW3. Tapi nggak ada salahnya pada kesempatan yang baik ini Balai Bendungan acara ini biar bisa dimonitor dan juga bisa kegiatannya lebih mendunia. Kami ingin ngobrol-ngobrol bareng. Kalau ngobrol-ngobrol bareng itu santai. Kalau wawancara nanti antara wartawan sama jabatan atau ini. Tapi ini adalah ngobrol-ngobrol santai. Pertama kita akan ngobrol dengan Pak Bastari dan nanti juga ada Pak Eko. Masuk Pak Eko. Yang pertama Pak Bastari dulu. Pak Bastari, kita melaksanakan ini Hari Air Dunia. Harapan ke depan apa khususnya di teman-teman di Balai Bendungan? Silakan Pak Bastari. Ya, saya kira memang kita tiap tahun ya memperingati Hari Air Dunia ini, dan sekarang ini kan temanya adalah ketahanan air dan climate change ya. Jadi memang bendungan ini saya kira pas. Bendungan ini sebagai untuk bangunan untuk menahan air ya, untuk menyimpan air, ini sebagai bagian dari ketahanan air. Dan ini juga tentunya akan berkontribusi terhadap untuk menghadapi climate change juga, karena dengan adanya bendungan mungkin musim kemarau akan lebih panjang, musim hujan akan lebih singkat, sehingga air bisa disimpan di bendungan kemudian untuk digunakan pada waktu musim kemarau. Dan memang Balai Bendungan ini adalah organisasi dari Kementerian PU yang memang menjaga ya pembangunan bendungan ini untuk dari segi keamanan bendungannya, bagaimana bendungan dibangun berdasarkan posisi keamanan bendungan sehingga akan lebih aman ya, terhindar dari bencana baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya sampai dengan pengelolaannya. Saya kira ini hal yang baik sekali dan terkait dengan bendungannya, dan juga kita di sini kita mengajak seluruh masyarakat di sini ya. Kita ada berbagai macam kegiatan dari pagi tadi. Kita ada sosialisasi hari air dengan pembagian bunga mawar, dan ternyata dalam waktu singkat sudah habis diminati oleh penumpang-penumpang MRT yang dari lokasi untuk kegiatan kita tersebut. Dan sekarang kita membersihkan komplek kolam di komplek PU Pasar Jumat ini sebagai wujud bahwa ini air, kita cita terhadap air di lingkungan ini, sumber air di lingkungan Pasar Jumat ini. Dan juga nanti kita menabur pendidikan sebagai yang hidup dalam habitat air tersebut. Kita juga mengajak anak-anak nanti di kantor Balai Bendungan untuk lomba mewarnai sebagai sosialisasi kepada anak-anak sebagai generasi penerus dalam di Indonesia ini untuk mencintai air. Dan juga nanti tanggal 18 ada kegiatan juga Merdeka Cepap, dan berkaitan dengan isu sekarang Corona, kita lakukan juga nanti sosialisasi Corona. Saya kira itu kegiatan kita, dan saya kira ya alhamdulillah Pak Joko ya, ini cukup ramai, antusias dari semua warga dan juga teman-teman Bendungan. Saya terima kasih. Ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Bastari. Adalah kata kuncinya Balai Bendungan selalu menjaga secara keamanannya. Namun kita nggak ada salahnya kita juga ngobrol-ngobrol Direktorat Pembina selaku budgeting dan programming. Masuk Pak Eko. Eko, boleh ngobrol dong Pak Eko, Pak. Terima kasih Pak Eko. Jadi pada intinya Pak, jadi pada hari ini kita memberikan kesadaran, awareness kepada semua masyarakat agar masyarakat tahu betapa pentingnya air itu bagi semua. Kita harus menjaganya dengan baik-baik, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihannya agar masyarakat bisa menikmati air itu. Saya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Kita melayang bendungan. Namun kita tidak lengkap kalau kita cuma ngobrol dari bapak-bapaknya. Di Balai Bendungan itu ada Sri Kandi Balai Bendungan. Kenapa dibilang Sri Kandi Bendungan? Karena beliau adalah salah satu key person kaitannya dengan kajian. Ada kaitannya dengan kajian desain dan lain sebagainya. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit, Bu Anissa. Ini adalah ke Sri Kandi dari Balai Bendungan.
Boleh dong Bu Anissa cerita ini proses-proses kajian, namun nggak ada salahnya sih kaitannya dengan Hari Air. Kita sambung-sambungkan aja. Iya Pak. Oke, jadi kita Hari Air Dunia tahun 2020 itu kan temanya ketahanan air dan tantangan perubahan iklim. Jadi sebenarnya intinya bendungan itu kan dia menampung air jadi dia menampung kelebihan air, itu bisa mereduksi banjir, dan ketika dia musim kering dia bisa menampung air untuk digunakan manfaat seperti air minum, irigasi dan lain-lain. Terus intinya ke kajian. Intinya kalau kajian itu kan dia hanya mengecek dari keamanan bendungan saja. Tapi dengan membangun bendungan yang aman, itu diharapkan dia akan lebih sustainable Pak di jangka panjang. Begitu Pak. Ya ini. Oke, terima kasih Bu Anissa. Tapi kayaknya ini kelihatan kotor sekali nih. Oh, iya. Jadi Bu Anissa selain kajian juga melakukan turun jalan. Oh iya, untuk tadi bersih-bersih. Tadi saya habis ngecek itu kan ada kantong plastik dikubur di situ. Terus saya ngecek kan sekarang banyak kantong plastik yang mudah terurai. Nah, terus saya ngecek ini sebenarnya terurai nggak sih? Ternyata nggak terurai. Oke. Sip. Terima kasih Bu Anissa, teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita Bali Bendungan plus Belayang Bendungan. Smart and focus, dream come true. Be happy. Makasih.